Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditangguhkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut aku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara-saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Bagian akhir dari bacaan pertama tadi dikatakan demikian. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Gereja Indonesia memiliki Santo Fransiskus Xaverius yang melakukan karya pewartaan Injil di negeri kita.
Dengan semangat yang besar, ia taat kepada Santo Ignatius dari Loyola, pimpinannya dalam Serikat Yesus pada waktu itu, untuk mewartakan Injil ke wilayah Hindia Belanda. Maka ia pergi sebagai misionaris ke India, ke Indonesia, di kota kita ini, di daerah Malaka, dan juga Jepang. Namun sebelum masuk ke daratan Cina, yang menjadi kerinduannya dan menghembuskan napas terakhirnya di sebuah pulau kecil di negeri Cina karena suatu penyakit yang merenggut nyawanya. Waktu itu usianya masih muda, baru 46 tahun. Cinta Santo Fransiskus Xaverius kepada Yesus begitu besar sehingga ia tidak dapat beristirahat karena ingatan akan begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus. Maka dalam karyanya sebagai misionaris di Asia, ia telah membaptis sangat banyak orang. Begitu banyaknya sampai akhirnya ia tidak kuasa lagi untuk mengangkat tangannya karena sakit. Dalam beberapa catatan, Santo Fransiskus Xaverius disebut sebagai orang yang membaptis banyak orang setelah Rasul Paulus. Bersama dengan Santo Paulus, sang Rasul Agung, Santo Fransiskus menjadi teladan orang-orang yang menyerahkan segala sesuatu untuk Injil. Kita tahu Santo Fransiskus Xaverius berasal dari keluarga bangsawan, tetapi dia meninggalkan segala sesuatu demi mewartakan Injil. Kerinduan hati mereka yang terdalam ialah untuk mencintai Yesus dan membuatnya dicintai oleh orang lain. Dari perayaan hari ini kita belajar dalam perenungan saya ada dua hal. Sebagai pewarta Injil, mari kita belajar dari Santo Fransiskus Xaverius. Yang pertama-tama adalah ketaatannya kepada Allah yang ditunjukkan melalui ketaatannya kepada pimpinannya. Mereka itu sebenarnya bersahabat, tetapi karena yang satu adalah pemimpin dari tarekatnya, maka ketika diminta untuk menjadi misionaris, Santo Fransiskus Xaverius senantiasa siap sedia. Selain ketaatan, kita belajar dari Santo Fransiskus Xaverius, sikap lepas bebas, meninggalkan segala sesuatu, tidak terikat pada segala sesuatu yang dapat menghambat karya pewartaannya. Semoga segala usaha kita untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang diberkati oleh Tuhan, dan semoga Santo Fransiskus Xaverius senantiasa mendoakan